Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan channel saya ya, Canggupak 17. Kali ini aku akan membagikan sebuah cara ya, memanfaatkan barang bekas dari sebuah kompresor AC ya. Nah, ini aku membuat AC mini. Nah, jadi aku memanfaatin barang-barang bekas ya, yaitu dari kompresor kulkas satu pintu ya. Kompresor kulkas satu pintu, aku manfaatin untuk pendingin di dalam kamar ya, pendingin di dalam kamar ukuran 4 kali 3. Sebenarnya nggak mumpuni sih, cuman lebih lebih agak dingin gitu aja sih, karena di sini cuacanya nggak begitu panas juga. Ini aku cuman supaya lebih sejuk aja gitu. Jadi aku manfaatin sebuah kompresor kompresor kulkas satu pintu ya, dan beberapa pipa pipa ukuran 1/4 ya, dan 3/8. Nah, apa aja yang dibutuhkan ya, dan bagaimana cara membuatnya? Kita mulai dari kompresornya dulu ya. Ini aku buat dari aku ambil dari kompresor kulkas yang tipe satu pintu ya, yang kecil. Terus aku beli pipa ukuran 1/4 yang banyak dijual juga di toko-toko AC ya. Jadi bagaimana cara pembuatannya? Simple aja sih. Saya akan tunjukkan satu persatu. Nah, di sini ada pipa ukuran 3/8 yang aku lilit membentuk lingkaran ya. Ini tadi 3 meter saya lilit dari pakai bekas tempat cat ya. Nah, itu aku lilit di situ. Ini aku dinginkan di air ya. Nah, ini udah 2 jam, ini udah 2 jam airnya mulai panas ini. Nah, ini aku baru tes aja ini. Nanti akan aku pakai pompa ya, nanti jadi sirkulasi. Nah, jadi pipa ukuran 3/8 aku lilit, terus aku dinginkan di dalam air ya, dalam air. Terus di sini ada filter yang biasa banyak dijual juga di toko-toko material AC ya. Terus lalu kapiler ukuran 0,8 ya, sepanjang ini aku gunain 2, tadi 3, cuman karena laju freonnya itu terlalu kenceng jadi aku putus 1. Nah, ini aku pakai 2, 1 meter, jadi 2 meter ini ya. Aku paralel ya, karena aku tadi cari yang ukuran 0,50 nggak ada, jadi aku pakai 2 pipa ya, pipa kapiler. Ini makin panjang kapiler ya, makin panjang kapiler, makin kecil suhunya akan makin rendah ya. Nah, tekanannya juga makin kecil di hisapnya, tapi suhunya makin rendah. Jadi ini aku sesuaikan kebutuhan ya, karena supaya kompresornya juga awet. Terus di sini ada pipa ukuran 1/4 ya, 1/4 3 meter juga aku gulung pakai bodi, pakai ini ya, pakai diameter ini. Terus lalu kapiler ini masuk di sini, lalu aku kasih fan sorry. Nah, aku kasih fan ya, fan cooler. Nah, ini dingin, ini di depannya ini dingin.
Jadi simple ya. Terus bagaimana mengetahui kalau sirkulasi ini sudah normal? Nah, kita cek aja pipa balik ini. Pipa balik ini kalau sudah basah atau mengembun atau dia dingin, dipastikan kompresor ini aman ya. Pipa balik ini asal dia sudah mengembun atau udah dingin, ini kompresor tentunya didinginkan oleh pipa baliknya. Jadi ini sirkulasi dari tekanan tinggi berupa gas, lalu didinginkan oleh air ini ya, koil ini. Lalu di sini ada ekspansi atau kapiler. Nah, di sini terjadi tekanan tinggi ke tekanan rendah ya, melewati ini berbentuk cair. Nah, berbentuk cair, terus dia mengalir di evap ini ya, kapiler pipa yang saya gulung ini namanya evap. Kalau di sistem pendingin itu namanya evap. Lalu dia kembali lagi ke kompresor ya. Nah, balikan ini dia yang mendinginkan kompresor tersebut. Jadi kompresor ini aman jika pipa hisap ini dingin ya, atau basah atau mengembun ya. Itu sistemnya seperti itu. Ini sangat hemat listrik ya, cuman paling 100 watt aja ini. Oke, sekarang kita cek suhunya ya. Suhunya terlalu dekat apa ya? Suhunya di sini sorry. Suhunya kelihatan nggak ya? 15 ya. 15 14. Nah, ini kalau tak dekatin lagi lebih rendah lagi ya, 13. Suhunya di sini 13. Oke ya. Sedangkan di suhu ruangan 30. Nah, toh di suhu ruangan 30. Terus suhu di fan ini, nah ini 22, 21, 20. Nah, ya. 20 ya. 14. Oke, seperti itu. Jadi simple ya. Kita memanfaatkan barang-barang bekas untuk dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari ya. Kreatif lah. Kalau Anda bisa memanfaatkan barang-barang tersebut, alangkah baiknya itu masih bisa bermanfaat untuk kita sendiri. Jadi juga menghemat biaya ya. Ini aku tadi belanja kurang lebih murah aja sih, nggak sampai 400.000 ya, karena aku belinya ini bekas. Beli kompresor ini bekas, cuman aku tadi beli freon dan pentil itu aja, karena semua yang tadi aku pakai barang bekas ya, pure barang bekas. Jadi seperti ini ya, kita cek ampernya. Ampere 0,9 ya. Oke ya, normal ya. Jadi seperti ini. Koil ini sebenarnya ini kurang sempurna sih, karena ini aku daripada nganggur, aku daripada nganggur iseng-iseng, barang-barangku yang nggak kepake ini tak manfaatin. Sehubungan
Ini kebetulan saya pas ada di kos. Biasanya saya ada di kerja di luar ya. Kos ini jarang aku tempatin ya, jadi maklumlah tempatnya kotor. Ada barang-barang semuanya berantakan ya. Sorry ya, maaf ya. Tapi tidak masalah karena ini jarang tak pakai juga, paling berapa minggu sekali. Jadi di sini saya mau pasang AC, itu listriknya nggak kuat terus terang. Jadi saya bingung juga bagaimana ya cara mengatasinya, untuk ada pendingin tapi wattnya kecil. Nah, aku lihat kompresor nganggur tadi, aku punya ide. Jadi ini aku mau bikin AC mini ya. Simple aja, pokoknya ada kompresor, ada pipa kapiler ya, ada pipa kapiler freon jadi. Nah, sama ini ya tentunya untuk ngelas ya. Nah, ini juga banyak dijual di toko material ya, banyak juga ini alat teknik. Nah, ini di Indomaret banyak ini gas, harganya cuma 23.000 ya kawan-kawan. Gitu. Freon tadi aku beli 40.000 ya. Kalau tipe freon kulkas itu dia pakai R134A ya. Jangan salah, beda dengan AC rumah ya. AC rumah itu dia menggunakan R22 ya. Nah, olinya juga beda ya. Nah, ini ya. Oke, buat para sahabat channel saya, kalau Anda banyak ide yang bisa dimunculkan, tentunya Anda akan lebih banyak ilmu ya dan pengalaman. Tanpa praktek kita tak akan pernah bisa. Itu teori tanpa praktek sama saja bohong. Kalau Anda praktek dan menyentuh barang tersebut, Anda dipastikan Anda akan pintar ya. Itu kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Ini tadi aku cuma mereview AC mini ya, yang bisa dikatakan dari barang-barang bekasnya yang masih bisa dimanfaatkan. Ini belum sempurna, ini hanya aku mengetes saja. Nanti aku masih banyak ini nanti aku rubah pakai evapnya AC mobil ya. Nah, dia kan evapnya modelnya kotak kecil rapi, nanti aku manfaatin pakai itu. Dan kondensornya aku nanti pakai sistem air ya, pakai cooler. Jadi coolernya itu nanti disirkulasikan pakai pompa akuarium. Nah, pakai pompa akuarium dari keran penampungan yang agak besar, jadi nanti flow-nya lebih lama, jadi airnya nggak sampai panas gitu, kurang lebih seperti itu. Dan bisa juga dibantu dengan kipas ya, jadi pipanya kondensor itu nanti di luar dulu baru dimasukkan di air, jadi dikipas dulu. Karena ini di dalam satu ruangan, jadi aku celupin di situ ya, dicelupin di bekas air mineral ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah subscribe dan like. Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel saya subscribe dan like serta komen. Semoga saya terus bisa berkarya dan berbagi ilmu kepada Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.